Manajer Hans berlutut di hadapan Bara sembari menundukkan pandangannya. Ia tak menyangka jika wanita yang sudah ditipunya untuk tetap bekerja di dalam klub malam miliknya merupakan kekasih Bara, pelanggan tetap di tempatnya. Kantornya sudah diobrak-abrik oleh anak buah Bara. Ia bahkan diseret untuk menghadap Bara di dalam kamar yang semalam Bara pakai. Hans telah berurusan dengan orang yang salah. Ia tak bisa mengelak atau membela diri. Ia harus mengatakan semua dengan kejujuran. Jadi kamu yang sudah memberikan minuman bercampur obat untuk kekasihku? Tanya Bara dengan raut wajah penuh emosi. Maafkan saya, Tuan Bara. Saya tidak tahu kalau Reta kekasih Anda. Kalau dia bukan kekasihku, berarti kamu tetap memberikan obat itu kepada wanita tersebut? Hans tidak bisa menjawab pertanyaan Bara. Ia seakan berada di tepi jurang saat dihadang harimau tepat di hadapannya. Ada masalah apa kamu dengan Reta? Dia ingin berhenti karena aku yang menyuruhnya. Saya yang salah, bukan Nona Reta. Tiba-tiba Hans menjadi ramah menyebut Reta. Sebenarnya ini kemauan Zoe. Dia yang sudah lama mengincar Nona Reta. Reta yang mendengarkan percakapan mereka dari atas ranjang terkejut mendengar nama Zoe disebut. Ternyata pelanggan menyusahkan itu yang selalu mengincarnya. Memang, sudah beberapa kali lelaki itu mencoba merayunya. Ia tidak menyangka Zoe akan bertindak selicik itu. Siapa Zoe? Tanya Bara penasaran. CEO perusahaan XXX yang bergerak di bidang agensi model dan iklan. Bara akan mengingat nama tersebut dan merencanakan sesuatu sebagai pelajaran untuknya. Ia tidak rela wanitanya diganggu oleh lelaki lain. Apalagi Reta memang berniat ingin ia nikahi secepatnya. Lain kali, jangan pernah coba-coba untuk menipu orang. Kalau aku menemukan kasus semacam ini lagi, aku tidak akan segan-segan menghancurkan bisnismu ini. Tegas Bara. Baik, Tuan Bara. Maafkan atas kehilafan saya. Silakan keluar dari ini. Perintah Bara. Hans pamit keluar dari ruangan tersebut. Bara menghampiri Reta yang masih terduduk di atas ranjangnya. Sayang, kita pulang sekarang, ya? Ajak Bara. Ia mengangkat tubuh Reta ke dalam gendongannya. Mas, aku malu. Lirih Reta sembari menyembunyikan wajahnya pada bahu Bara. Kenapa harus malu? Ini memang pertama kalinya untukmu. Wajar kalau masih kesulitan jalan. Kalau sudah biasa juga nanti langsung bisa salto dan kayang kalau mau, gurau Bara. Reta semakin malu dengan perkataan yang Bara ucapkan. Apalagi di sana ada beberapa anak buah Bara yang standby menjaga. Bara memperlakukan Reta bak seorang putri. Ia penuh kehati-hatian menggendong wanitanya. Perasaannya masih berbunga-bunga sejak semalam. Ia jadi semakin tidak sabar untuk menikahinya. Di dalam mobil, Bara masih mencuri-curi peluang untuk berciuman dengan Reta. Momen pertemuan pertama setelah berpisah seakan tak juga cukup untuk melepas kerinduan. Mas, tubuhku sudah sakit semua. Nanti jangan ulangi lagi di apartemen. Pokoknya Mas Bara tidak boleh menyentuhku sebelum kita menikah, tegas Reta. Tapi pegang ini masih boleh, kan? Tanpa sungkan Bara memegang dada Reta. Wanita itu segera menyingkirkan tangannya. Ini juga tidak boleh. Hanya boleh ciuman sampai kita menikah. Bara memasang wajah cemberut. Ini tidak adil. Bagaimana bisa aku tahan selama itu? Kamu sudah sekali membuatku ketagihan dan sepertinya aku tidak akan bisa berhenti. Itu sama saja dengan menyiksaku. Tentu saja Bara mengeluh. Setelah sekian lama akhirnya bisa mencicipi lagi yang namanya Orc 4 Sme. Ia disuruh puasa lag sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Itu hal yang sangat tidak mungkin. Sekarang saja hanya berdekatan dengan Reta miliknya sudah terus-terusan menegang. Juniornya seakan tak kenal lelah dan tak kenal kata puas. Perbincangan antara Reta dengan Bara berlangsung cukup full 4R. Untuk saja penumpang di bagian depan tidak bisa mendengar percakapan mereka. Ada sekat dengan bagian depan sehingga bisa memberikan privasi pada penumpang di belakang. Baiklah. Kalau kamu ingin secepatnya kita menikah. Setidaknya aku ingin menemui ayahmu, ucap Bara. Reta agak bingung menjawabnya. Permasalahannya, ayahku bukan seperti ayah-ayah pada umumnya. Mungkin dia akan meminta sejumlah uang kepadamu, Mas. Bara menyunggingkan senyum. Tidak apa-apa. Sejak awal aku sudah mengetahui tentang kondisimu dan keluargamu. Aku punya banyak uang. Tidak masalah kalau ayahmu meminta ganti rugi biaya telah merawatmu sebagai wanita yang akan aku nikahi. Bahkan jika kamu mau memerasku secara terang-terangan, asalkan kamu selalu berada di sisiku, aku akan membiarkannya, ucap Bara. Bara menggenggam tangan Reta. Ia menarik kepala kekasihnya agar bersandar padanya. Aku merasa akan bahagia hidup bersamamu, sayang. Mas. Bagaimana dengan keluarga Mas Bara sendiri? Mana mungkin mereka mengizinkan Mas Bara menikahi wanita sepertiku? Kamu tenang saja. Aku yang menentukan keputusan hidupku sendiri. Bara memang tidak akan bisa memberi kepastian tentang tanggapan keluarganya nanti. Ketika memutuskan untuk menikah dengan Sylvia juga sudah pernah ditentang. Kenzo bagaimana? Ada banyak hal yang membali Reta pikirkan. Kenapa dengan Kenzo? Dia sangat menyayangimu, bahkan melebihi ayahnya sendiri. Tapi, aku rasa sayang Kenzo berbeda bentuknya. Ia hanya sekedar menyayangiku sebagai seorang guru. Bara menepuk pelan kepala Reta. Pelan-pelan Kenzo juga pasti akan menyayangimu. Reta bukannya ingin pesta pernikahannya dilangsungkan dengan meriah dan dihadiri banyak tamu. Setidaknya kedua keluarga saling setuju dengan pernikahan mereka. Namun, kalau memang pernikahan mereka memang sementara harus dirahasiakan, ia akan mencoba menerimanya. Bara mengatakan hanya akan mencatatkan pernikahannya tanpa ada pesta apa-apa. Edis berdiri dengan gusar memandangi gedung yang menjulang tinggi di hadapannya. Apartemen Two Tower, tempat tinggal Angga. Setelah merenung semalaman, Edis akhirnya memutuskan untuk menjenguk kakak kelasnya itu. Ia ingin tahu saja kenapa sampai 2 hari lelaki yang suka mengganggunya tiba-tiba tidak masuk sekolah. Ia sampai diam-diam mengecek data di bagian administrasi untuk mengetahui alamat tempat tinggal Angga. Apartemen Two Tower, lantai 20 nomor 137. Edis melewati resepsionis, menuliskan identitas dan status pengunjung dengan pemilik apartemen. Setelah itu, ia menaiki lift yang akan membawanya naik ke lantai 20. Edis kembali grogi saat berada di depan sebuah pintu bertuliskan 137. Ia menghela napas sebelum menekan bel. Ting tong. Ting tong. Edis sudah menekan bel. Namun tidak ada tanda-tanda pintu itu akan terbuka. Setelah ia mengulanginya sampai 3 kali, Angga belum juga muncul membukakan pintu. Edis semakin khawatir. Ia mengambil ponsel dari dalam sakunya, menghubungi nomor Angga yang masih tersimpan di dalamnya. Halo, Edis. Suara Angga di seberang telepon terdengar parau seperti orang yang sedang sakit. Kak Angga, apa kakak ada di rumah? Aku sudah ada di depan pintu. Ah, jadi kamu yang menekan bel. Aku minta maaf tidak bisa membukakan pintu. Kamu masuk saja dengan password kamarku. 2.200.120. Suara Angga benar-benar lemas.
Sebenarnya Edis agak ragu untuk membuka pintu rumah orang sembarangan meskipun pemiliknya memberitahu kode rumahnya. Tapi, dari nada bicara Angga di telepon, sepertinya ia sedang sakit parah. Klik. Pintu berhasil dibuka setelah Edis menekan tombol yang tepat. Ia membuka pintu apartemen tersebut. Mendapati ruangannya tampak berantakan baru di awal pintu masuk. Ada beberapa kantong sampah yang sepertinya belum sempat dibuang. Posisi sandal dan sepatu juga berserakan di lantai. Permisi. Edis memasuki apartemen yang cukup luas tersebut. Kak Angga. Panggilnya. Ada salah satu pintu kamar terbuka. Ia ingin memastikan bahwa Angga ada di dalam sana. Ah! Teriak Edis saat tiba-tiba Angga muncul dari balik pintu dengan tubuh yang sempoyongan. Tak berapa lama, tubuhnya limbung. Untung saja Edis berhasil menahannya. Ia memapah Angga agar kembali ke atas ranjang. Kakak demam, ya? Edis memberanikan diri memegang dahi Angga. Terasa panas. Angga menepis tangan Edis dari dahinya seakan tidak menyukai apa yang baru saja Edis lakukan. Ia bangkit dan terduduk di atas ranjang. Aku membawakan Kak Angga bubur. Tidak tahu enak atau tidak, tapi... Sebelum Edis selesai mengatakan ucapannya, Angga sudah lebih dulu merebut boks makanan yang ia bawa dari asrama. Sebelum datang ke sana, Edis sengaja membuat bubur dan membuat irisan buah segar untuk diberikan kepada Angga. Lelaki itu tampak melahap makanan yang dibawanya dengan ekspresi wajah datar. Ia seperti sedang berusaha mengabaikan keberadaan Edis. Tubuh Angga kelihatannya kian hari kian kurus. Orang tua kakak di mana? Tanya Edis. Jemarinya direm 4S. Rem 4S menandakan saat ini ia sedang gugup. Ayahku sibuk. Masih perjalanan bisnis keluar kota, ucap Angga sembari terus melahap makanannya. Kalau ibumu? Ibuku sudah lama meninggal, jawab Angga dengan santai. Sementara Edis menundukkan kepala. Raut wajahnya menunjukkan penyesalan, merasa telah salah bertanya. Ia tidak enak hati kepada Angga. Maaf ya. Aku tidak tahu, ucapnya. Mungkin sebaiknya aku keluar dulu sampai kakak menghabiskan makanannya. Saat Edis hendak meninggalkan kamar itu, Angga menahan tangannya. Duduklah. Temani aku makan di sini, kata Angga. Edis kembali duduk di tempatnya. Ia memperhatikan Angga yang kembali menikmati bubur buatannya sesuap demi sesuap. Melihat bekas luka yang membiru pada sudut bibir, pipi, dan pelipis kakak kelasnya itu, membuat Edis kembali merasa bersalah. Gara-gara dia Angga sampai terluka dan tidak bisa masuk sekolah. Meskipun dalam kondisi sakit dan luka-luka, namun ketampanan Angga tetap terpancar. Terima kasih atas pertolonganmu waktu itu. Maaf, aku baru bisa mengatakannya, ucap Edis. Angga mengulaskan senyuman. Aku kira kamu tidak peduli. Biasanya kamu memang tidak pernah peduli, kan? Perkataan Angga sangat menohok. Edis jadi canggung untuk berkata-kata. Kakak kelihatan lebih kurus. Meskipun tinggal sendiri seharusnya tetap memperhatikan pola makan. Di luar aku lihat banyak sampah belum dibuang. Apa aku boleh membantu membereskannya? Edis seperti orang yang kehabisan topik pembicaraan. Ia terus berusaha membahas hal-hal yang bisa dibahas. Ah, ternyata tangan kakak juga terluka, ya? Edis memegangi tangan Angga yang terdapat luka lebam dan lecet. Angga menarik tangannya. Ia memegangi dahinya sendiri. Ia terkejut Edis akan memegang tangannya, membuat ia jadi menganggap wanita itu peduli kepadanya. Kenapa kamu tiba-tiba jadi sepeduli ini padaku? Kamu sangat berisik, mengomentari banyak hal.
Aku belum pernah sekalipun kedatangan teman ke rumah sebelumnya. Apa kamu juga melakukan hal seperti ini kepada teman lelaki yang lain? Hah? Edis tidak paham dengan pertanyaan Angga. Apa kamu selalu mengunjungi teman lelaki yang sakit dan membuatkan bubur untuknya? Angga melayangkan tatapan bertanya-tanya. Edis menggeleng. Ini pertama kalinya. Angga tertawa. Jadi kamu benar-benar sedang peduli padaku? Biasanya kamu selalu menghindariku, kan? Edis kembali menunduk. Sebenarnya aku bukannya tidak peduli, sangkalnya. Sejak kakak mengungkapkan perasaan waktu itu, hari-hariku jadi semakin berat. Ada banyak yang tidak suka karena orang terpopuler di sekolah menyukai orang sepertiku. Meskipun aku sudah menolak kakak, tapi mereka terus merundungku setiap kali kakak menghampiriku. Aku jadi tidak suka dekat dengan kakak. Angga terdiam mendengar cerita Edis. Ia tidak tahu kalau wanita itu selama ini mendapatkan kesulitan karena dirinya. Seharusnya kamu menceritakannya padaku. Katakan, siapa yang suka mengganggumu? Tanyanya. Kakak tidak perlu tahu dan tidak perlu ikut campur. Aku bisa menghadapinya sendiri. Kalau mereka tidak mengganggumu, apa jawaban yang kamu berikan akan berbeda? Edis terdiam tak bisa menjawab. Apa kamu menolakku karena mereka? Apa kamu juga menyukaiku? Angga belak-belakan menanyakan perasaan wanita yang ada di hadapannya. Wanita yang selama ini berusaha ia beri perhatian namun terus menghindar. Tentu saja aku menyukaimu. Setiap orang di sekolah juga menyukaimu. Tapi, mungkin maksud dari rasa suka itu berbeda-beda. Apa ada seseorang yang sedang kamu sukai? Cecar Angga. Sejauh ini belum. Aku masih mau fokus dengan sekolah. Seperti apa kira-kira tipe lelaki yang kamu mau? Angga kembali bertanya. Bubur yang Edis bawakan untuknya hampir habis. Aku juga tidak tahu karena belum terlalu memikirkannya. Mungkin seseorang yang bisa membuat nyaman satu sama lain. Juga bisa menerima kekurangan masing-masing. Apa itu syarat yang susah? Tidak. Angga memperhatikan Edis dengan serius. Benarkah? Edis tersenyum. Untuk memulai berpacaran saja sepertinya belum ada bayangan apalagi mengharapkan lelaki seperti itu. Secara tiba-tiba Angga menarik tengkuknya, membuatnya melebarkan mata saat Angga mencium bibirnya. Sesaat ia mematung. Lelaki itu memberikan ciuman yang sangat lembut dan berkesan untuknya. Bahkan rasa his empat pan saat bibir mereka bertemu mungkin tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Bagaimana kalau mencobanya denganku? Aku bisa membuatmu merasa nyaman berada di sisiku, ucapnya. Sekali lagi Angga memagut bibirnya, memberi beberapa his empat pan yang membuat Edis terpaku di tempat. Wanita itu seperti orang linglung, hanya diam saat Angga menciumnya. Ayo kita pacaran, ucap Angga. Seketika kesadaran Edis kembali. Sepertinya aku harus pulang sekarang. Ia jadi panik dan salah tingkah, pusing mencari-cari tas miliknya. Kak Angga jangan lupa minum obat supaya cepat sembuh. Wajahnya sudah sangat memerah dan malu. Ia baru saja merasakan ciuman pertamanya dengan kakak kelas yang pernah ia tolak. Edis. Angga beranjak dari tempat tidurnya memegangi tangannya. Setidaknya jawab dulu sebelum pergi. Aku butuh waktu untuk berpikir, Kak. Aku pergi sekarang. Denyut jantung Edis bertambah kencang saat Angga memegangi tangannya. Apalagi yang ingin kamu pikirkan? Ini tidak sesederhana yang kakak pikir. Mungkin bagi kakak hal ini masalah sepele. Tapi bagiku ini sangat penting. Seru Edis. Ia mengibaskan kuat tangan Angga hingga terlepas darinya.
Wajah Angga tampak sendu dengan perlakuan yang Edis berikan. Kalau kamu membenciku, bilang saja terus terang, ucapnya dengan nada dingin. Edis tetap keluar dari apartemen Angga dengan membawa perasaan tidak enak hati. Bukan maksudnya membenci Angga. Ia hanya belum yakin dengan perasaannya sendiri. Edis memegangi bibirnya. Ciuman yang Angga berikan masih terngiang-ngiang dalam otaknya. Baru kali ini ia tahu jika ciuman bisa menumbuhkan bunga-bunga di hatinya. Wajahnya kembali memerah, mengingat sentuhan bibir lembut lelaki itu pada bibirnya. Ia yakin malam ini tidak akan bisa tidur nyenyak.